Selamat pagi semua jemaat Tuhan, Shalom. Sekali lagi saya sapa kita Shalom. Puji Tuhan, kita kembali bertemu di dalam ibadah perayaan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus pada pagi hari ini. Nanti pun kita melakukannya di dalam di rumah masing-masing dan melalui online. Tetapi saya percaya bahwa kasih Tuhan sungguh sempurna di dalam kehidupan kita. Kita patut bersyukur Yesus yang adalah Allah sendiri mau mati, bangkit, dan bahkan naik untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Mari jemaat Tuhan, kita persiapkan hati kita saat ini. Kita mau menghadap hadirat Allah kita. Kita mengambil sikap satu dulu sejenak di hadapan Tuhan. Pertolongan kita dalam ibadah ini adalah di dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal dan yang tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Seluruh jemaat Tuhan, saya mengundang kita untuk menaikkan satu pujian di hadapan Tuhan. Ketika kita mau menghadap hadirat Tuhan, maka kita akan membawa rasa syukur kita di hadapan Tuhan. Saat kita masuk ke hadirat-Nya, kita bersyukur, kita bersyukur di hadapan Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama menaikkan satu pujian saat masuk ke hadirat Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersyukur dan sembah.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, seperti lagu yang barusan kami nyanyikan, sebab Tuhan baik. Demikianlah Tuhan pengakuan kami kepada Tuhan hari ini. Di tengah segala kondisi yang sedang terjadi di bangsa kami, bahkan di seluruh dunia, kami tetap percaya bahwa Engkau baik ya Tuhan. Jika saat ini kami masih hidup, bernafas, bahkan kami masih bisa beribadah, kami bersyukur karena itu semua karena kemurahan hati Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, kami senantiasa terus menerus Tuhan selalu melihat kebaikan Tuhan, dan selalu terus menerus memuliakan Engkau Tuhan di dalam setiap kesempatan hidup yang Engkau berikan bagi kami. Hari ini kami memasuki ibadah kami berdoa, biarlah Engkau memberkati kami semua. Dimanapun jemaat Tuhan berada, biarlah Engkau yang hadir di tengah kami, menyertai, memberkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Dan biarlah Tuhan, nama-Mu dipermuliakan ketika kami memuji nama Tuhan, dan terlebih mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami ini di dalam tangan-Mu. Berkatilah para hamba-hamba-Mu ya Tuhan yang akan melayani Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, saat ini kita akan kembali menaikkan satu pujian di hadapan Tuhan. Kendati pun situasi yang kita alami saat ini begitu mencekam kehidupan kita, tetapi kita tetap harus berkata bahwa Tuhan Yesus itu baik. Amin. Tuhan Yesus baik. Mari kita naikkan satu pujian ini. Tidak ada berkesudahan kasih setia Tuhan. Silakan tepuk tangan Bapak Ibu. Kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita akan menyaksikan sebuah cuplikan video detik-detik kenaikan Tuhan Yesus yang digambarkan di dalam Alkitab. Mari kita saksikan secara bersama-sama. Kematian tidak mampu menahan tubuh Tuhan Yesus di dalam kubur.
pada hari yang ketiga, ia bangkit dari antara orang mati. Sesudah kebangkitannya, selama 40 hari, ia berulang-ulang kali menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan menjelang kenaikannya ke surga, Tuhan Yesus pun berpesan kepada murid-muridnya, jangan meninggalkan Yerusalem dan perintah untuk memberitakan Injil. You will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Go into the world and preach the gospel to all creation. Sesudah mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh murid-muridnya, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertaimu senantiasa sampai akhir zaman." Baik saudara, kita telah menyaksikan detik-detik atau cuplikan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita tiba saatnya di dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan kita, yang meneguhkan iman kita, yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Rudi Simon. Mari jemaat Tuhan, untuk mengiringi kita di dalam mendengarkan firman Tuhan ini, kita akan menaikkan satu pujian yang begitu indah. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, jangan pernah meragukan kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, saya membaca, kita menaikkan pujian ini bersama-sama. Mari kita hayati kata-kata dari pujian ini. Kita imani, kita jadikan doa kita di hadapan Tuhan. Kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. jemaat Tuhan, apapun yang terjadi, katakan Tuhan Yesus baik.
apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya Lebih sungguh lagi jemaat Tuhan. firman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Terima kasih Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk kita akan bersama-sama mendengarkan sabda firman Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga Tuhan, terima kasih tiba saatnya kami untuk duduk diam bersama mendengarkan sabda firman-Mu dan merenungkannya. Mari Tuhan berbicara kepada kami karena kami butuh akan firman-Mu. Firman-Mu ada kekuatan baru untuk kami boleh menghadapi segala situasi dan juga kondisi. Oleh sebab itu, biar Allah Roh Kudus yang memimpin waktu ini, menyertai hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini, biar ya Tuhan dimuliakan, Tuhan ditinggikan. Terpujilah nama-Mu Bapa yang kekal, dengar doa kami. Demi Yesus Tuhan yang hidup, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, di dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada hari ini, yang kita boleh bersama-sama peringati, mari kita bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan. Saya beri tema khotbah ini yaitu perjalanan sampai ke ujung bumi. Untuk mendasari pembahasan kita, mari kita membuka Alkitab kita dari Injil Markus pasal yang ke-16. Injil Markus pasal yang ke-16 ayat 14 sampai dengan yang ke-20. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara di rumah bisa membuka Alkitabnya, gadgetnya untuk melihat, membaca Alkitab kita bersama-sama. Dari Injil Markus pasal yang ke-16 ayat 14 sampai ayat yang ke-20. Mari kita baca bersama-sama. Mulai ayat 14. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya akan dibaptis, akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Tanda-tanda ini menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka akan minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian,
kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil sampai ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Sampai semikian jauh pembacaan Alkitab kita. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, dalam traveling banyak orang menentukan tujuan dan tempat wisata yang mau dicapainya. Kenapa Bapak Ibu saudara? Karena tempat yang indah, yang penuh pemandangan, yang menyenangkan, Bapak Ibu saudara, itu akan menjadi daya tarik ya para wisatawan untuk pergi ke tempat-tempat seperti itu, Bapak Ibu saudara. Ada target kapan waktu mereka akan pergi dan juga ya kapan mereka kembali. Ini berhubungan sekali Bapak Ibu saudara dengan dana, waktu, ya, juga dengan kegiatan yang akan mereka lakukan di sana. Bahkan Bapak Ibu saudara juga dengan tempat wisata yang akan mereka tuju. Seperti apa dan bagaimana Bapak Ibu saudara. Sekalipun mungkin di dalam perjalanan menuju tempat wisata itu selalu ada tantangan, kesulitan, masalah. Bapak Ibu saudara, bagi para wisatawan, mereka tidak menjadi orang yang mudah sekali ciut, ya. Justru mereka akan hadapi setiap tantangan, kesulitan, masalah. Contohnya Bapak Ibu saudara, para pendaki gunung, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ya. Mereka akan terobos apa yang menjadi tantangan, masalah, ya. Bukan hanya sampai di situ, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Mereka para petualang yang mungkin suka masuk ke dalam hutan, atau mereka juga ingin menyusuri sungai dan sebagainya, Bapak Ibu saudara, mereka berhadapan dengan banyak tantangan. Itu tidak akan membuat mereka berhenti di tengah jalan, Bapak Ibu saudara. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, sebab apa? Sebab kepuasan adalah tujuan bagi mereka untuk bisa menikmati alam yang mereka lihat, pemandangan yang begitu indah, Bapak Ibu saudara. Ini menjadi perhatian mereka, ini menjadi tujuan mereka. Bahkan bukan hanya sampai di situ, ini akan menjadi catatan dalam hidup mereka, sehingga hal ini diceritakan kepada keluarga mereka, anak cucu mereka, Bapak Ibu saudara. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, dia berpesan kepada para murid supaya apa? Supaya mereka pergi. Di dalam ayat yang ke-15 dikatakan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ini satu pesan yang Tuhan Yesus sampaikan kepada para murid untuk menyampaikan apa? Untuk menyampaikan berita kemenangan ke seluruh dunia, bahkan pada akhirnya sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu saudara, berita keselamatan ini harus diberitakan kepada segala bangsa di muka bumi ini. Yang menjadi pertanyaan, mengapa Tuhan menyuruh kita untuk pergi sampai ke ujung bumi? Ini perjalanan yang panjang, Bapak Ibu saudara. Ini perjalanan yang tidak mudah, bahkan perjalanan yang penuh banyak tantangan dan masalah. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, yang pertama, Bapak Ibu saudara, karena Tuhan mengasihi manusia di muka bumi ini. Jadi ini yang harus kita perhatikan, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Ayat yang ke-14, Bapak Ibu saudara, kalau kita perhatikan, akhirnya ia menampakkan diri kepada 11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, lihat Bapak Ibu saudara, kebangkitan Tuhan Yesus menjadi banyak orang dan juga para murid heran, Bapak Ibu saudara. Kok bisa? Bagaimana mungkin Tuhan? Bagaimana mungkin ada kebangkitan? Bagaimana mungkin Yesus yang mati tersalib begitu tragis, ya, kematiannya bahkan bisa bangkit?
Sehingga Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dikatakan terjadi keraguan-raguan para murid. Betul tidak Yesus bangkit? Atau hanya isu, hanya omong kosong, hanya hoax? Bapak Ibu Saudara perhatikan, Thomas berkata ketika para murid memberitahu bahwa Yesus sudah bangkit, dia mengatakan, aku tidak akan pernah percaya kalau tanganku belum dicucukkan kepada jarinya dan kepada rusuknya. Lihat Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ketika Tuhan menjumpai para murid dan ada Thomas di situ, Tuhan Yesus mempersilakan Thomas untuk mencucukkan jarinya ke tangan Tuhan Yesus yang berlubang paku, bahkan kepada rusuknya yang bekas ditombak Bapak Ibu Saudara, untuk memastikan kematian dia di kayu salib. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, sehingga di sini kita bisa melihat para murid begitu melihat Yesus yang bangkit itu, baru mereka percaya. Oleh sebab itu Yesus menegur dan mengingatkan mereka. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita lihat di sini, lihat bagaimana para murid akhirnya memiliki keyakinan yang begitu luar biasa. Dan bukan hanya sampai di situ, ketika Tuhan Yesus pada waktu mau naik ke surga, Bapak Ibu Saudara, pesan yang Tuhan Yesus sampaikan menjadi perhatian besar para murid. Lihat Bapak Ibu Saudara, pesan apa yang disampaikan Tuhan Yesus di sana. Bapak Ibu Saudara, ini bukan sembarang pesan, tetapi kita lihat di sini, ini adalah sebuah amanat agung. Amanat yang harus diperhatikan para murid. Amanat yang begitu agung untuk pergi memberitakan kabar keselamatan ini, Bapak Ibu Saudara, kepada dunia, ke seluruh dunia, yang pada akhirnya sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, perhatikan pesan ini. Pesan ini adalah pesan yang disampaikan dengan tegas dan serius kepada para murid, Bapak Ibu Saudara. Untuk apa? Untuk berita keselamatan ini sampai kepada orang-orang, supaya orang-orang menjadi percaya dan diselamatkan. Dan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ada konsekuensi bagi orang yang tidak percaya dan menolaknya. Dikatakan akan dihukum. Bapak Ibu Saudara, kenapa? Karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib, Bapak Ibu Saudara, sudah dibayar dengan harga yang mahal, yaitu dengan darahnya yang tercurah di kayu salib, Bapak Ibu Saudara. Darahnya yang kudus, yang suci, mati menebus dosa manusia. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Yesus sudah menggantikan manusia yang berdosa di kayu salib. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dari sini kita bisa melihat bahwa apa? Bahwa Dia tidak ingin seorang pun binasa. Itulah sebabnya berita keselamatan ini harus sampai ke seluruh dunia, bahkan pada akhirnya sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, itulah sebabnya pesan Tuhan Yesus ini begitu penting kita perhatikan, Bapak Ibu Saudara. Berarti apa? Berarti mereka harus pergi. Bahkan mereka harus beritakan. Bukan hanya pergi, ya sampai di sana, tetapi harus beritakan. Ini pesan yang sangat serius, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat di sini, berarti Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita bisa mengerti bahwa satu jiwa manusia begitu berharga di mata Tuhan. Oleh sebab itu, kabar keselamatan ini harus diberitakan kepada semua orang, kepada semua manusia di muka bumi ini. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, tidak heran banyak orang berkorban demi satu jiwa. Lihat Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, para misionaris meninggalkan negaranya yang maju, yang modern, pekerjaan, jabatannya, keluarganya yang baik, dia tinggalkan untuk pergi ke benua lain. Dari Eropa, Amerika, dari China, mereka pergi ke negara-negara yang miskin,
yang tidak diperhatikan untuk menyampaikan kabar baik ini, kabar keselamatan ini. Mereka pergi ke Afrika, mereka pergi ke India, mereka pergi Bapak Ibu Saudara ke Indonesia, Malaysia, bahkan ke seluruh penjuru dunia. Tuhan mengasihi manusia, Tuhan mengasihi saudara dan saya. Perhatikan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Thomas, murid Tuhan Yesus, pergi ke India. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, Paulus, dia pergi kemana? Ke Asia dan sampai ke Eropa. Untuk apa? Menyampaikan kabar baik ini, kabar keselamatan, supaya setiap orang percaya, mengerti bahwa Yesus sudah mati menggantikan mereka, bahwa Yesus sudah bangkit, kebangkitannya menjadikan keselamatan yang kita terima dengan sempurna. Karena kita diselamatkan dari dosa, dari kematian kekal, dari penghakiman Allah. Ini yang harus kita ingat Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Tuhan Yesus begitu peduli kepada manusia, sehingga dia mengutus para murid untuk pergi, untuk beritakan berita baik ini, berita keselamatan ini. Bagaimana dengan kita yang sudah menerima kabar baik ini, kabar keselamatan ini? Kita juga harus berani pergi kepada orang-orang yang belum tahu, belum mendengar, belum mengerti, untuk menceritakan kabar keselamatan ini. Bagaimana mungkin kita bisa tinggal diam kalau mereka nanti akan binasa di dalam kekekalan neraka, karena mereka belum tahu bahwa ada Tuhan yang mati menggantikan mereka, Tuhan yang menebus dosa mereka, Tuhan yang mengasihi mereka, Tuhan yang pernah datang untuk menyelamatkan mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita harus pergi, kita harus beritakan dan ceritakan kepada mereka. Apa yang kita ceritakan hari ini kepada orang-orang yang kita jumpai, kepada orang yang kita kasihi? Apakah kita hanya ceritakan kesuksesan kita? Apakah kita hanya ceritakan kesembuhan kita dari sakit penyakit, bahkan dari COVID-19? Apa yang kita ceritakan Bapak Ibu Saudara? Berita keselamatan ini merupakan amanat agung yang penting, yang harus diprioritaskan supaya orang lain diselamatkan, supaya orang lain diampuni dosanya, supaya orang lain memiliki jaminan hidup kekal di surga. Ini yang harus menjadi perhatian kita. Yang kedua Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dunia membutuhkan juru selamat. Oleh sebab itu hal ini sangat serius. Mari kita perhatikan ayat yang ke-15. Di sana dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Kita perhatikan kata pergi adalah satu kata yang serius untuk betul-betul dianalisa. Karena ini adalah satu kata perintah. Perintah yang harus dilakukan, perintah yang harus dikerjakan saat itu juga. Jangan lagi ditunda. Perintah ini harus ditaati, harus diperhatikan oleh para murid. Itulah sebabnya mari perhatikan para murid berespon dari apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus kepada mereka. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mulai sampai di situ semangat para murid berkobar, sehingga dikatakan ayat 20, mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru. Ya, ini berarti bagaimana para murid menyelami perintah itu, memperhatikan amat agung itu. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kabar baik bukan hanya untuk satu bangsa. Jadi para murid, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, memperhatikan kalimat Tuhan Yesus, sehingga Injil diberitakan ke seluruh bangsa, ke seluruh dunia, bahkan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari kita memperhatikan, kita adalah orang-orang yang disuruh pergi oleh Tuhan. Jangan kita tunda. Mengapa? Karena tugas kita adalah membawa kabar baik. Tugas kita adalah
menceritakan Kristus yang hidup, Kristus yang telah menjadi juru selamat bagi umat manusia. Bapak Ibu Saudara, kalau kita pergi ke tempat wisata yang begitu indah, begitu menyenangkan, begitu luar biasa pemandangannya, pasti waktu kita pulang kita akan cerita ke teman kita, ke keluarga kita, ke tetangga kita, kepada banyak orang bahwa tempat itu luar biasa. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, itulah sebabnya tempat yang indah pasti kita ceritakan. Begitu juga pada waktu kita tahu kabar baik, kabar keselamatan yang sudah ada pada kita, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita tidak akan berhenti pada kita sendiri, tetapi kita akan menjadi pembawa kabar baik waktu kita hidup di dalam dunia ini. Bapak Ibu Saudara, Paulus pada waktu dia menunggu Silas dan Timotius di Athena, dia tidak bisa diam ketika melihat orang banyak. Itulah sebabnya dia berdiri di Areopagus, dan Bapak Ibu Saudara, dia berbicara tentang Injil, dia berbicara tentang Kristus yang hidup itu. Karena di situ ada satu kalimat, kepada Allah yang tidak kami kenal. Paulus menceritakan siapakah Allah yang harusnya mereka kenal, yaitu Kristus Tuhan yang hidup. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, berita keselamatan bukan untuk disimpan. Berita keselamatan bukan hanya untuk diri kita. Berarti kita menjadi orang yang paling egois, orang yang lupa diri. Dulu kita ada orang berdosa, kita sedang masuk di dalam zona nyaman. Pada waktu kita tidak menjadi orang yang memberitakan kabar baik ini kepada dunia yang membutuhkan. Bapak Ibu Saudara, itulah sebabnya kenapa pada waktu jemaat mula-mula, ketika mereka terus bertambah, banyak orang mengenal, percaya, bertobat, diselamatkan. Tetapi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mereka hanya kumpul di Yerusalem. Mereka lupa masih ada bangsa-bangsa lain di sekitar mereka yang belum mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Padahal begitu banyak bangsa yang membutuhkan Kristus. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, itulah sebabnya penganiayaan terjadi dan Tuhan izinkan. Mengapa? Supaya mereka keluar dari Yerusalem, supaya mereka pergi memberitakan kabar baik, kabar sukacita, kabar keselamatan itu kepada bangsa-bangsa. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, orang percaya harus berani buka mulut untuk menyampaikan kabar baik kepada temannya, kepada tetangganya, kepada orang lain, kepada suku bangsa di bumi Indonesia ini. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, sehingga berita Injil, kabar baik itu bisa sampai ke ujung bumi, sampai ke seluruh dunia. Bapak Ibu Saudara, kita sedang menyampaikan kabar baik. Kita bukan sedang menyampaikan berita hoax. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, berita sukacita yang kita sedang sampaikan. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari kita perhatikan. Ini berita sejarah perjalanan kita singkat, jangan tunda. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, lihat, kalau kita tunda, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, berarti kita adalah orang yang sungguh-sungguh tidak menyadari betapa pentingnya perintah ini, amanat ini yang Tuhan Yesus berikan. Di dalam Alkitab ada cerita tentang orang kaya dan Lazarus. Lazarus yang miskin, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Suatu hari Lazarus mati dan orang kaya itu mati. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita tahu Bapak Ibu Saudara, si orang kaya dia tidak mendapat tempat yang baik karena di dalam hidupnya dia lupa diri, dia masuk di dalam zona nyaman. Dan si Lazarus, Bapak Ibu Saudara, dia diselamatkan, duduk di bawah di pangkuan Bapak Abraham. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, si orang kaya minta supaya Lazarus meneteskan air kepadanya. Tetapi apa yang dikatakan oleh Bapak Abraham, ada jurang yang begitu dalam dan terpisah untuk orang dari sini ke sana, dari sana kemari. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, itulah sebabnya di dalam Lukas 16 ayat 27-28 dikatakan, kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudara, ya, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk ke
ke dalam tempat penderitaan ini. Bapak Ibu suruh kasih Tuhan, sudah sampai di sana nggak bisa lagi untuk suruh orang memberitahukan Lazarus ke rumahnya, kepada keluarganya. Jangan sampai kita seperti ini. Besok akan terlambat. Hari ini tugas kita. Hari ini kita perlu WhatsApp, perlu informasikan kabar baik, kabar keselamatan kepada mereka, keluarga kita, sanak saudara kita, teman kita. Supaya apa? Supaya mereka tahu bahwa keselamatan yang mereka butuhkan mereka boleh dapatkan di dalam Kristus Yesus. Supaya Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita tidak menyesal pada waktu kita menunda. Bapak Ibu saudara, menyesal tidak akan ada guna. Mari kita bergerak cepat, mari kita memperhatikan perintah Tuhan untuk kita jalankan. Waktunya singkat Bapak Ibu saudara, singkat sekali. Kita harus serius, kita harus sadar berapa lama kita hidup di dalam dunia ini. Terlalu singkat Bapak Ibu saudara. Saudara kita yang menjadi korban COVID-19, tidak ada yang menyangka kalau ternyata perjumpaan terakhir bersama mereka di tengah keluarga, mungkin bersama teman atau bersama orang-orang di tempat pekerjaan. Tugas kita ini waktu, bukan besok, bukan tahun depan, tetapi kita harus segera. Yang ketiga, Bapak Ibu suruh kasih Tuhan, Tuhan ingin kita pergi bahkan sampai ke ujung bumi. Kenapa? Karena kuasanya akan selalu menyertai kita semua. Bapak Ibu suruh kasih Tuhan, lihat Tuhan Yesus pernah mengutus murid-murid pergi berdua-dua. Untuk apa? Untuk menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan kabar baik, supaya orang-orang bisa mengenal Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, berdua-dua ini sangat penting. Supaya apa? Supaya bisa saling melengkapi, bisa saling mensupport, bisa saling mendorong, menguatkan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, berdua-dua pun juga berhadapan dengan tantangan, masalah, kesulitan. Bahkan bukan hanya sampai di situ Bapak Ibu saudara, ancaman nyawa bagi mereka. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, karena seringkali tidak semua orang mau menerima Bapak Ibu saudara. Tetapi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, perhatikan di sini. Kita ketika mendengar apa pesan Tuhan, janji Tuhan, di mana dikatakan Tuhan akan menyertai kita. Bahkan di dalam Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-20, aku akan menyertai kau sampai kepada akhir zaman. Lihat Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, waktu kita terus memberitakan kabar baik ini, kabar keselamatan ini, jangan kita takut. Kenapa? Tuhan akan menyertai kita sampai kapanpun, bahkan sampai kepada akhir zaman. Nah, sebab itu Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, mari kita ingat kuasa Tuhan yang begitu dahsyat akan menyertai kita, melindungi kita, menolong kita. Karena apa Bapak Ibu saudara? Karena kuasanya beserta dengan kita. Ada kuasa Roh Kudus di dalam diri kita, memberikan pertolongan hikmat menghadapi setiap persoalan masalah. Pada waktu kita mau menyampaikan kabar baik itu kepada orang lain. Jadi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, mari semangat, mari tunaikan amanat agung, supaya suatu hari kita boleh finishing well, kita boleh bersyukur kepada Tuhan bahwa ada orang-orang yang mengenal, percaya kepada Tuhan dari apa yang kita sudah sampaikan, kabar baik, kabar keselamatan ini kepada mereka. Ingat Bapak Ibu saudara, Tuhan Yesus akan datang kedua kali. Jadi apa yang kita bawa, apa yang sudah kita beritakan, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, mari kita lebih giat. Dia naik ke atas, dia kembali ke surga, dia akan kembali lagi kedua kalinya ke bumi ini.
menjemput kita yang percaya. Jadi waktunya tidak lama lagi. Berarti kita harus semangat, kita harus giat, kita harus sungguh-sungguh, kita harus perhatikan jiwa-jiwa yang belum tahu kabar baik ini, kabar keselamatan ini, Bapak Ibu Saudara. Mari kita mohon Tuhan menolong, Tuhan beserta, Tuhan menuntun, memberikan kita hikmat kekuatan untuk kita dimampukan menyampaikan berita Injil ini kepada dunia, kepada orang-orang yang belum tahu bahwa Yesus mengasihi mereka. Yesus mau mati menggantikan mereka. Yesus menjadi juru selamat hidup mereka. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan. Tolong setiap kami ya Tuhan, ketika kami menjadi orang-orang yang sudah diselamatkan, biar kami betul-betul menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mengerti mengapa Engkau mau mati bagi kami. Tuhan, Engkau memberikan pesan amanat agung-Mu kepada para murid, yang pada akhirnya juga kepada kami. Sebelum Engkau kembali ke surga, Tuhan, biar pesan itu menjadi pesan yang bukan hanya kami dengar, tetapi pesan yang kami mau perhatikan dengan serius. Kami laksanakan, kami beritakan kabar baik, kabar sukacita, kabar keselamatan itu kepada dunia, supaya segala suku bangsa boleh mengerti bahwa Tuhan mengasihi mereka, supaya mereka diselamatkan, supaya mereka mengalami pengampunan dosa dari Tuhan, supaya mereka memiliki jaminan hidup kekal yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong setiap kami, bantu kami, dorong kami, kuatkan kami, ingatkan kami bahwa Engkau menyertai kami semua, bahkan menyertai kami sampai kepada akhir zaman. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu, biar firman-Mu boleh hidup di dalam kehidupan kami. Kuasa Roh Kudus mengkobarkan kami semua untuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang terus pergi, terus berani bercerita tentang Yesus yang ada Tuhan dan Juru Selamat. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan, mari bersama dengan seluruh orang percaya di segala tempat dan sepanjang abad kita mengakui pengakuan iman rasuli dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kita boleh lagi berjumpa sekalipun di dalam ibadah online, tetapi biar kita boleh tetap setia, biar kita boleh sungguh-sungguh menikmati ibadah-ibadah yang kita boleh adakan di setiap minggu. Dan sebab itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, biar kita boleh selalu sehat dan menjaga kesehatan kita juga, menjaga jarak, jangan kumpul dengan orang-orang supaya kita menghindari penyebaran COVID-19. Bapak Ibu Saudara, saya ingin menyampaikan beberapa warta untuk kita boleh perhatikan. Hari Minggu, tiap minggu kita ada ibadah online. Mari kita boleh selalu setia memakai waktu ini untuk kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Supaya ini menjadi satu kekuatan rohani kita untuk kita boleh bersama-sama beribadah di setiap hari Sabat, menikmati Tuhan, firman Tuhan yang boleh terus meneguhkan kita. Dan Bapak Ibu Saudara, setiap Jumat malam pukul 19 kita ada persekutuan doa melalui aplikasi Zoom. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama terlibat untuk kita
bersekutu di dalam doa. Supaya kita boleh saling mendoakan, kita juga boleh berdoa buat bangsa negara kita, buat saudara kita yang sedang terpapar COVID-19. Kita berdoa segala pergumulan kita kepada Tuhan. Jadikan persoalan doa kita sebagai mesbah untuk kita boleh datang kepada Tuhan, untuk kita boleh bersekutu bersama-sama. Demikian warta kita Bapak Ibu Saudara, biar kita boleh selalu diberkati Tuhan, disertai Tuhan, dilindungi Tuhan di dalam rumah kita, di dalam keluarga kita, dan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita saat ini. Kita pujian doksologi dan menerima berkat Tuhan. Jemaat kasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Allah Bapa sumber segala kasih dan berkat, Tuhan Yesus sumber anugerah damai sejahtera, dan Allah Roh Kudus sumber kekuatan pertolongan, kiranya menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita yang percaya. Amin. Saat teduh, Tuhan memberkati. Bagi kita sampai di sini, jangan lupa membaca Alkitab sehari 2 pasal dan merenungkan 1 ayat. Tuhan memberkati kita semua.